warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini dan ke depan insyaallah kita akan membahas satu kitab, ya, potongan dari kitab Bulughul Maram, ya, tepatnya di bab yang paling terakhir sendiri yang namanya Kitabul Jami'. Ya, insyaallah kalau kita nyari itu kitab insyaallah banyak, ya, jadi potongan paling terakhir sendiri Bulughul Maram itu isinya hadis-hadis tentang masalah fikih, tapi Kitabul Jami' ini tentang permasalahan adab. Kita akan belajar banyak adab di situ, dari mulai adab yang secara umum sampai yang detail, masalah bersin semuanya diatur semua di situ. Ada banyak adab di situ yang secara umum yang kita sering bersinggungan, dan ini yang ditulis hadis-hadisnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan tentang permasalahan hak sesama muslim. Ya, kita dulu mungkin sering dengar hadis ini, tapi insya Allah kita akan bahas secara detail, ya, bagaimana kemudian hak sesama muslim yang seharusnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, hakul muslim ala muslim situ, ya, hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Qila mahunna ya Rasulullah, ya, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Maka kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu salam, satu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia manggil engkau, jawab panggilannya. Nanti panggilan yang bagaimana yang kita harus pahami. Kemudian yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu. Kalau kemudian atau fansahlahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nah, kapan nasihat itu wajib, kapan nasihat itu sunnah? Ada 2 kondisi. Ya, wa idza atasha fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin, maka hendaklah orang yang bersin tadi memuji Allah, kemudian fashammithu, yaitu apa? Dia diperintahkan untuk mendoakan. Dengan apa? Mengatakan yarhamukallah. Kemudian yang terakhir adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit kemudian jenguklah, wa idza mata fattabi'hu. Kalau meninggal ikuti jenazahnya. Dari 6 ini kita harus paham dengan baik bahwa hukum asal, ya, hak-hak tentang permasalahan ini ketika tidak ada penghalangnya, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Dan kita kalau bicara hak muslim dengan muslim yang lainnya bukan sekedar 6 hal, tapi ini menunjukkan 6 hal ini penegasan, bukan pembatasan. Jadi apakah hanya 6 hal ini? Enggak. Para ulama mengatakan ini merupakan penegasan bahwa 6 hal ini penting, luar biasa. Tapi kalau hak yang lainnya, ada hadis-hadis yang lainnya menjelaskan hak muslim sama muslim yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW menegaskan terutama 6 perkara ini. Ya. Kemudian kita juga harus paham bahwa ada di antara 6 perkara di sini wajib dipenuhi, ada pula hukumnya mustahab. Dan ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitabnya Subulus Salam tentang peranan masalah ini. Maka
apa aja yang wajib, kapan jadi wajib, kapan jadi sunnah. Ya. Yang pertama kita bicara idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Memberikan salam itu merupakan perkara yang mulia luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la tadkhul jannata hatta tu'minu. Kalian gak akan pernah masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian gak akan pernah beriman kecuali kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah, wa awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kata Rasulullah SAW, ada satu perkara. Jadi kalau kita mulai bicara, ya, kalau kita bicara apa hal yang membuat seseorang itu saling mencintai, awal pembuka kalau kita bilang, ya, maka Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu hal yang dengan kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu apa? Sebarkanlah salam, maka kalian akan bisa saling mencintai. Karena pada dasarnya orang kalau berawal ketemu saling salam, akhirnya perhatian, fulan yang biasa lewat sini mana ya, kok nggak kelihatan, biasanya muncul sebarin salam, begitu nggak ada dicari. Ini ya ikhwah, ini menunjukkan, menimbulkan rasa cinta. Jadi salam itu awal mula keeratan muslim dengan muslim. Bahkan ciri-ciri akhir zaman orang salamnya milih-milih. Paham ya? Di antara ciri-ciri akhir zaman orang terjadi kiamat, kalau nggak kenal nggak salam. Bahkan ngomong cocok kafir, padahal jelas daerahnya muslim, tapi masih tebang pilih. Ini yang jadi permasalahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, disangka juga dalam hadis-hadis yang lain, ya, disebutkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika dia melewati seseorang, ya, mengucapkan assalamualaikum wahai Abu Abdurrahman, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud membalas salamnya dengan mengatakan innahu sayati 'ala nasi zamanun yakunu salam fihi lil ma'rifah. Disebutkan apa? Lil ma'rifah, bahwa akan datang suatu zaman yang dimana orang hanya mengucapin salam bagi yang dikenal aja, yang nggak kenal nggak bakal diucapin salam. Dan ini realita yang sekarang terjadi, ya ikhwan. Bagaimana kemudian seseorang mengucapin salam sama yang nggak kenal tuh rasanya nanti kalau anak diejek gimana? Subhanallah. Padahal ini perkara dari sunnah. Bahkan yang menjadikan seseorang bisa masuk surga adalah perkara mengucapin salam diantaranya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah ibn Amr, ya, mengisahkan tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan yang terbaik dalam Islam, amalan terbaik dalam Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih disebutkan apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man araftum wa man lam ta'rif. Perhatikan, yaitu engkau memberi makan, ya, kemudian mengucapin salam atas orang yang enggak engkau kenal atau yang enggak kau kenal. Ketika kalian tahu itu muslim, ucapin salam sama mereka. Bahkan ya ikhwah, ada seorang sahabat, ya, yang luar biasa. Apa yang terjadi? Sahabat ini disebutkan, ya, yaitu dari Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab pernah bertemu dengan Abdullah ibn Umar ke pasar. Abdullah ibn Umar ini begitu sampai di pasar tujuannya cuma satu, ngapain? Ngucapin salam tok. Disebarin tuh salam sampai sama semua orang, sampai Tufail, ya, ibn Ubay ibn Ka'ab ini ngomong, besoknya datang ke pasar lagi mau ngucapin salam, enaknya kita asal duduk di sini, duduk bareng, enak, kita ngobrol. Katanya tujuan kita ke pasar ini mau nyebar salam, kata dia. Kenapa? Dia kepingin mendapatkan keutamaan. Di antara yang masukkan seorang ke dalam surga adalah mengucapkan salam. Makanya sampai datang ke banyak orang kemudian salam. Dan para sahabat nggak malu untuk melakukan ini. Kita zaman sekarang ngelakuin sunnah, mulai ngapain salam sama orang yang nggak kenal. Ini yang bahaya, ya akhwah. Ketika rasa malu melakukan ketaatan mulai muncul dalam diri kita, maka kita mulai terhalang dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Orang nggak sadar kadang-kadang.
ente ngucapin salam nanti sama orang dihina. Hatta ya ikhwan, kalau kita lakukan karena Allah, Allah muliain kita secara otomatis. Yang jadi permasalahan ketika niat kita salah, kita mulai melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, maka Allah akan hinakan kita secara otomatis. Makanya balik kepada niat yang sebenarnya yang kita ingin lakukan. Niat kita karena Allah atau sebaliknya? Ya. Kenapa ketika kita niat karena Allah, kenapa kita harus malu? Sedangkan yang memuliakan seseorang dan menjatuhkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Tergantung bagaimana sikap seseorang terhadap Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya ikhwah, berapa banyak orang-orang yang kita bicara orang kafir memaki pakaian aslinya mereka nggak malu sama sekali. Kita keluar pakai pakaian khas orang Islam, kita pun malu. Nanti sama orang jadi perhatian gimana? Ya ikhwah, inilah yang terjadi. Mulai akhir zaman seorang muslim mulai menjauhi amalannya sendiri, sehingga Allah akan jatuhkan kondisi mereka menjadi orang paling lemah. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, di mana Rasulullah takut bahwa kaum muslimin kelak akan menjadi hidangan, seakan-akan dicomot sana dicomot sini, nggak ada harga dirinya. Kemudian sahabat mengatakan, amin dillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, apakah waktu itu kita ini sedikit? Kata Rasulullah, bal antum katsirun, kalian ini jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha kal ghutha'is sayr. Kalian itu seperti buih di laut. Buih di laut yang enggak punya pendirian sama sekali. Ya, sampai Rasulullah mengatakan di riwayat yang lain, di mana setiap seseorang melakukan sesuatu kita ngikut bangsanya. Para sahabat mengatakan, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faham, siapa lagi? Ngikut kebiasaannya sampai mereka masuk ke lubang biawak, kita ikut ke lubang biawak sekali. Begitu ini terjadi ya ikhwah, kaum muslimin gak ada harga dirinya sama sekali. Mereka akan dibuat sama Allah SWT menjadi kaum yang sangat lemah. Di mana Allah SWT, Rasulullah mengatakan, wala yanzi'annallahu min qulubi aduwwikum mahabah. Allah akan mengambil dari rasa takut, dari hati musuh kalian rasa takutnya. Jadi gak ada lagi orang-orang kafir takut sama muslim. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian al-wahn, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kenapa semua ini terjadi? Berawal dari kaum muslim meninggalkan aturan hidupnya. Maka Allah buat mereka lemah, enggak ada harga dirinya sama sekali. Dan realitas sekarang terjadi ya ikhwan. Kita mulai mengatakan nanti gimana, kalau mati gimana, terus orang berbicara kalau mati gimana, sedangkan mereka nggak ada persiapan untuk kematian. Ketika ditanya kalau besok mati bagaimana, saya belum punya rumah, kerjaan saya belum makapan dan lain sebagainya. Padahal untuk masuk ke liang kubur bukan itu bekalnya. Tapi mereka bicara masalah dunia di saat ditanya kematian. Ini yang membuat disebut dengan orang-orang yang kena wahan. Dan ini yang akhirnya menjadikan kaum muslimin lemah. Kenapa? Karena meninggalkan kebiasaannya. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibn Salam, ada seorang mantan pendeta Yahudi masuk Islam, kemudian menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW. Meriwayatkan dengan mengatakan, lamma qadiman Nabi SAW al-Madinah, jitu fatabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Disebutkan setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Tahu nggak Rasulullah pertama kali masuk kota Madinah apa yang disampaikan Rasulullah? Hadis ini. Ya. Kemudian dikatakan aku memperhatikan wajah Rasulullah SAW dan aku yakin bahwa beliau wajahnya bukan wajah yang menunjukkan pendusta. Maka Rasulullah mengatakan awwal maqal, pertama kali Rasulullah ngomong kepada penduduk Madinah adalah ayyuhan nas, wahai para manusia, afsus salam, sebarin salam. Bayangin, ini nasihat pertama Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Kemudian apa? Wa'at imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bis salam. Wahai orang, sebarkanlah salam, kemudian juga kasih makan, sambung tali silaturahim, kemudian sholatlah di malam hari sedangkan orang tidur. Ngapain? Sholat tahajud. Engkau akan masuk surga dengan selamat.
Pertama kali nasihat Rasulullah yang keluar dari lisannya adalah sebarkanlah salam. Pertama. Kenapa? Buat ngumpulin orang yang saling gak kenal sebelumnya. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Rasulullah nyetain mereka dengan cara saringlah nyebarin salam. Disitulah tumbuh rasa cinta. Begitu Allah satuin mereka. Antum tahu orang-orang Ansar rela membagi separuh hartanya dikasih cuma-cuma ke orang Muhajirin karena saking sayangnya. Ya ikhwah, saudara kandung bisa kayak gini gak? Saudara kandung masih mikir-mikir kadang-kadang. Anak kasih separuhnya. Ya kalau antum hanya di mana? Kalau enggak, saudara kandung bisa begitu. Berapa banyak saudara kandung bila perlu rahimnya satu, kembar keluar bareng. Ya, belum tentu bisa kayak gitu. Tapi Allah menjadikan ketika seseorang mulai menebarkan salam, saling mencintai, maka lebih kuat daripada persaudaraan kandung. Kebayang nggak kita biasa sholat di masjid, kemudian tiba-tiba satu nggak ada, orang mulai nyari, oh fulan sakit, mulai idenya muncul bareng dengan mengatakan yuk jenguk bareng-bareng. Subhanallah ya ikhwan, ini realita yang terjadi. Bagaimana Allah menyatukan hati seorang muslim sehingga mereka saling peduli satu dengan yang lainnya, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan kandung. Makanya Rasulullah menasihati nasihat perkara ini. Ditutup dengan mengatakan bahwa engkau akan masuk surga dengan selamat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila mengundangmu maka penuhilah undangannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi, jumhur ulama ya mengatakan yang wajib dipenuhi adalah walimatul urs, yaitu pernikahan. Karena ini didukung dengan hadis-hadis yang lain. Mungkin hadis ini umum, tapi hadis-hadis yang lain menunjukkan tentang masalah undangan pernikahan. Nah, undangan pernikahan ini kita kalau bilang karena sebagian para ulama seperti ulama Syafi'iyah sama mazhab Dhahiriyah mengungkapkan secara umum di sini. Jadi undangan apapun, pokoknya orang muslim mengundang kita ya kita wajib datang. Itu pendapatnya sebagian. Seperti pendapatnya Syafi'iyah. Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud adalah undangan pernikahan. Dia ikut kepada jumhur ulama. Tapi Syafi'iyah adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi antum jangan salah. Ya, orang Indonesia ini banyak ikut Syafi'iyah daripada Imam Syafi'inya sendiri. Ya, karena Syafi'iyah itu kadang-kadang berselisih dengan Imam Syafi'i. Kalau para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal namanya Hanabilah. Ya, Imam Malik namanya Malikiyah. Imam Abu Hanifah namanya Hanafiyah. Ini yang kemudian para muridnya madzhab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang permasalahan. Kenapa? Didukung dengan hadis-hadis yang ada tentang masalah pernikahan ini. Undangannya dikatakan syarrut ta'amul walimah, makanan yang paling buruk adalah jamuan pada pernikahan. Kenapa? Yamna'uha may ya'tiha wa yud'a ilaiha may ya'baha. Ya, kenapa? Karena hanya mengundang orang yang tidak membutuhkannya, yaitu siapa? Orang-orang kaya. Ya, kemudian sementara mengabaikan orang-orang yang membutuhkannya, itu orang miskin. Jadi kalau kita bicara afdoliyah, ya, undangan pernikahan itu orang kaya atau orang miskin? Lebih afdol orang miskin antum panggil. Dan ini realita, subhanallah. Tapi kalau orang pilih-pilih undangannya, yang maksud tok yang diundang itu jadi walimah terburuk. Kebayang? Dan ini realita yang terjadi. Makanya Rasulullah mengatakan paling buruknya undangan pernikahan, karena orang bisa milih-milih. Kenapa? Yang sekufu sama dia dikumpulin diundang, yang enggak masalah. Harusnya ngundangnya justru orang miskin, maka akhirnya makanannya jadi berkah, walimahnya jadi berkah. Ini afdaliyahnya sebenarnya. Tapi realitas sekarang cuman yang dikenal yang sahib dekatnya selevel. Naudzubillah min dzalik. Ini yang bahaya. Ya. Kemudian apa? Wa man lam yajib da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak menjawab pernikahan, undangan pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bayangin. Maka inilah yang menjadikan undangan pernikahan itu wajib. Tapi ada syarat-syaratnya ya ikhwah. Gak langsung mutlak dipukul wajib begitu aja.
Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha. Kalau salah seorang di antara kalian diundang ke pernikahan, maka hendaklah ia datang. Ini penekanannya. Lalu bagaimana syarat-syaratnya? Ada yang pertama adalah yang mengundang adalah orang muslim. Karena kalau yang mengundang orang kafir, hukumnya nggak wajib. Jelas? Yang mengundang orang muslim. Kemudian yang kedua adalah yang mengundang adalah orang yang tidak diboikot. Contoh, dia ini penjahat, sampai kemudian diboikot untuk memberikan efek jera. Maka kalau dia ngundang undangan, maka nggak wajib hadir. Karena diboikot buat ngasih efek jera. Dan ini uslub ini terjadi zaman Nabi SAW ketika ada 3 orang yang nggak ikut perang, diboikot supaya memberikan nasihat sebenarnya. Jadi ini sempat dipakai juga sama Nabi SAW buat memberikan nasihat. Ya, kalau itu terjadi, contoh sekarang ada orang yang diboikot karena keburukannya, ya, maka kita nggak wajib untuk menghadiri undangannya. Jelas? Kemudian yang berikutnya adalah yang mengundang tersebut bersifat khusus, bukan kemudian disebarin secara umum. Silahkan yang mau hadir jamaah. Nah ini hukumnya nggak wajib. Jelas? Tapi kalau bersifat khusus, antum di WA, apalagi yang punya hajat datang ke antum, fadol harus datangnya. Begitu nggak datang antum maksiat. Kalau antum nggak punya udzur syar'i, seperti apa? Kayak sakit. Antum nggak punya udzur syar'i, nggak datang, masalah. Maka kita kena bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, nggak tahu-tahu. Karena yang punya hajat datang langsung ngasih, itu yang wajibnya luar biasa ya. Wah, ini kita harus perhatikan baik-baik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah undangannya pada hari pertama walimah, pada hari pertama. Maksudnya pada hari pertama bagaimana? Karena ada orang yang walimah itu melakukan acara sampai 3 hari, 4 hari. Ada nggak? Ada. Dan ini ada sunnahnya nggak? Ada sunnahnya. Rasulullah SAW ketika menyelenggarakan walimah pernikahannya bersama Sofiyah itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Ya. Maka yang wajib di hari yang pertama, yang kedua, ketiga nggak wajib jatuhnya. Rasulullah pernah melakukannya selama 3 hari. Ya. Makanya nggak masalah ketika seseorang melakukan jamuan sampai beberapa hari, karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kelima adalah tidak memberatkan. Atau maksudnya nggak memberatkan. Antum kalau diundang, kemudian ada celengan yang punya mewajibkan untuk masukin celengan, sedangkan antum nggak punya fulus, gimana? Nggak wajib. Kecuali kalau misal daripada salam tempel masuk ke celengan, itu lain cerita. Berarti ngasih nggak ngasih disuruh datang, maka fadhol, silahkan datang. Karena ada terjadi kebiasaan seperti itu. Dan celengannya ini kadang-kadang amplopnya ditulis nama, karena nanti dia harus balas. Sampai ada yang kemudian ngasih ini sapi, karena sapinya harus dibalik lagi. Subhanallah ya. Dan ini terjadi subhanallah di daerah desa-desa itu terjadi dengan cara yang seperti itu. Masya Allah, banyak daerah yang kemudian melakukan hal yang seperti ini. Banyak ada kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Maka ketika hal ini kan mengharuskan, melazimkan, kalau kita nggak punya, ya nggak wajib akhirnya. Paham di sini ya? Kemudian yang keenam adalah tidak ada kemungkaran di dalam acara walimah. Kemungkaran itu apa? Laki perempuan campur jadi satu, ya, dengan pakaian yang nggak karu-karuan, mengundang syahwat dan lain sebagainya. Maka ini kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Sampai ada na'udzubillah min dzalik, ada tarian-tarian yang kemudian laki perempuan akhirnya jadi satu, na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebut dengan kemungkaran. Bahkan kalau kita menghadiri acara yang seperti ini, maka kita terkena dosa, bukan tambah pahala. Ya, maka hukumnya bukan sekedar nggak wajib, tapi nggak boleh datang dengan acara yang kemungkaran yang seperti ini. Ini kadang-kadang dianggap remeh dalam acara kita. Kenapa? Allah seumur hidup sekali. Ya ikhwah, ketika ada orang banyak yang melakukan kemungkaran disebabkan karena orang tersebut, maka dia menuai dosa dari setiap orang tersebut. Hati-hati.
dia menuai dosanya berapa banyak undangan, maka tinggal dikali aja dosanya berapa yang dia dapat. Ditambah mereka masing-masing mendapatkan dosanya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amilahu biha wa la yanqusu dzalika min awzarihim syai'a. Mereka mendapatkan dosanya dan dosa para orang-orang yang ngikutin dia tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Mereka dapat kopian dosanya. Kali aja berapa orang. Kalau kemudian itu jadi tren, maka dia menjadi pertama kali menjadi pelakunya, maka kelak dia akan menuai setiap orang yang niru dia. Kebayang berapa banyak dosa yang dia dapatkan, dia tuai? Banyak, luar biasa. Dan itu jadi dosa mengalir. Ketika dia nggak bertobat, maka kemudian sampai di kuburnya dia akan tetap ditumpuk dengan dosa-dosa itu, dengan dosa yang berjalan, ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wa idastansahaka fansahu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dikatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aqimis salati wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan saya membaiat Rasulullah SAW selalu menegakkan salat, membayar zakat, dan memberi nasihat bagi setiap muslim. Ini diantara baiat yang masuk ke dalam baiatnya para sahabat. Maka para ulama membedakan, ada nasihat yang sunnah, ada nasihat yang wajib. Nasihat yang sunnah itu nasihat kalau tanpa diminta. Kalau ada orang nggak minta kita buat kita nasihatin dia, maka sunnah hukumnya menasihati orang tersebut. Jelas ya. Tapi kalau orang itu minta, maka hukumnya wajib. Tentunya nasihat dengan nasihat yang ilmunya kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, maka katakanlah wallahu a'lam. Karena kata-kata nggak tahu itu para ulama mengatakan nisbul ilm, separuhnya ilmu. Selamat kita daripada kita kemudian mengatakan kepada sesuai dengan pikiran kita sendiri, akhirnya kalau sesat kita akhirnya nyesatin orang dan kita juga tersesat, dosanya numpuk-numpuk. Ya, mendingan ngomong nggak tahu selamat, selesai. Jangan mengatakan menurut pendapat saya, naudzubillah min dzalik. Orang mulai tersesat gara-gara kata-kata yang seperti ini. Makanya kemudian kita harus jauhi sejauh-jauhnya sifat yang kemudian main tebak-tebakan dalam agama. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Seharusnya seseorang mengucapkan sesuai dengan dalil. Rasulullah mengatakan hadisnya balighu anni walau ayat, dariku. Ini menunjukkan berdasarkan hujjah dalil yang ada. Kalau kita nggak punya dalilnya, maka katakanlah saya nggak tahu, coba tanya sama yang lain. Ya, ini yang terjadi. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir. Ahli dzikir adalah orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama. Maka disebutkan ahli dzikir. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian nggak tahu. Ya, ini jauh lebih baik ya daripada kita kemudian ya mereka-reka dalam perkara agama ini. Nah, dari kondisi yang seperti ini ya ikhwah, terkadang seorang muslim ya disebutkan dalam syarah sahih Muslim ya sedang menghadapi suatu permasalahan yang datang. Kemudian dia minta nasihat. Maka nasihati ya semampu kita. Jangan pernah kemudian kita takut untuk memberikan nasihat, ngasih solusi. Karena ini merupakan kewajiban dari setiap muslim. Kata Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis yang lain, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kemudian sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dikatakan bagi Allah, yaitu kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla wa rasulihi. Kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li a'immatil muslimin, dan para pemimpin muslim. Ya, pemimpinnya orang-orang muslim, wa ammatihim, dan seluruh umat Islam. Wa ammatihim, yang umum, secara umum mereka. Makanya kita disuruh bahwa agama ini adalah nasihat. Disinilah wajib, karena Allah juga mengatakan wa tawassaw bil haq, dan salinglah kalian menasihati dalam kebenaran. Dan ini bentuk supaya kita tidak tersesat, tidak menjadi orang-orang yang merugi selamanya. Maka hukum berdakwah hukumnya wajib. Ya.
Kemudian yang keempat adalah wa idza atasya fahamidallah fasyamithu. Kalau kemudian bersin maka ucapkan alhamdulillah, kemudian jawablah dengan mengatakan apa? Yarhamukallah. Ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bagaimana kita seharusnya bersin. Orang kadang-kadang bersin itu nggak pakai adab, main di los, bersin di wahana depannya orang. Alhamdulillah dari ya kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi dari Hasan bin Albani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasha ghatta wajha biyadihi au bi thiyabihi wa ghadda biha sautah. Kalau Rasulullah SAW itu bersin maka menutup wajahnya dengan apa? Dengan tangan atau pakai pakaian. Kalau bersin. Kemudian apa? Kemudian merendahkan suaranya, nggak tambah dibanter no. Kadang-kadang kita nggak diget no full, biar orang tahu kalau kita lagi bersih. Alasannya apa? Biar yang doa banyak. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini bahaya ikhwah. Karena orang bersih itu ngeluarin penyakit macam-macam. Nah, kalau antum nggak tutup, yang kena masalah banyak orang di sini. Makanya Rasulullah SAW memberikan cara yaitu dengan cara tutup. Ini sudah ada sebelum adanya corona, bersin pakai ditutup. Itu Rasulullah sudah praktikin dulu. Ya. Tapi sekarang baru orang sadar. Nah, zaman corona dulu orang bersin, orang lain pada was-was semua. Penyakit nih, penyakit tak. Subhanallah. Seharusnya itu sudah Rasulullah contohkan jauh-jauh sebelumnya. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan di antara bentuk durhaka seorang pada orang tua yang paling ringan di antaranya orang kalau bersin kena orang tuanya itu durhaka. Durhaka. Kenapa? Orang tuanya kena bau gak enak. Itu masuk ke dalam bab ya termasuk uququl walidain. Bayangin itu. Sampai di titik yang seperti itu. Karena bukan seharusnya seseorang melakukan hal ini sampai kemudian orang tuanya kena adab. Ya. Kemudian ya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang bersin? Ya. Tapi orang ini kemudian nggak mengucapkan alhamdulillah. Kita harus mengucapin nggak? Ya Allah. Harus apa enggak? Jawabannya enggak. Sah. Kenapa? Rasulullah SAW pernah suatu saat, ya, dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihan, atasya rajulan, dua orang ini bersin. Inda Nabi SAW fashammata ahadahuma. Maka Rasulullah SAW membalas dengan mengatakan yarhamukallah salah satu dari keduanya. Gara-gara apa? Walam yushmitil akhar. Dan Rasulullah nggak mengucapin yarhamukallah ke yang satunya. Cuma satu orang tak diucapin. Gara-gara yang pertama mengatakan alhamdulillah, yang kedua nggak mengatakan apa-apa. Maka dikatakan hada hamidallah wa hada lam yahmadillah. Dikatakan ini muji Allah, yang ini belum memuji Allah azza wa jalla, nggak mengucapin alhamdulillah. Kewajiban kita di mengucapin yarhamukallah pas orang ngomong alhamdulillah. Kalau enggak ada. Dia diam, ya sudah, nggak usah didoain, selesai. Ini caranya sebenarnya. Makanya kemudian yang satu protes akhirnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, syammata hada wa lam tushmidni. Engkau jawab yang ini, tapi engkau nggak jawab saya. Maka kata Rasulullah SAW, inna hada hamidallah wa lam tahmadillah. Yang ini muji Allah, aku nggak muji Allah. Maka kemudian aku cuma jawab sama yang muji Allah toh. Karena ini aturan yang terjadi sebenarnya. Kemudian bagaimana kalau orang itu bolak-balik bersin? Kita mengucapinya pas yang di mana? Begitu wahai alhamdulillah, ya rahmatullah. Wahai alhamdulillah, bingung. Nah, terus berapa kalian harus ucapin? Nah, ini caranya ya ikhwah. Pernah dari Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, dia mendengar ada seorang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kemudian mengatakan alhamdulillah, ya rahmatullah. Tsumma atasya al-akhar. Kemudian dia bersin lagi. Maka Rasulullah mengatakan rajulun sukam.
maskum, katanya orang ini kena flu. Jadi cukup sekali selesai. Berarti yang berikutnya ngapain? Begitu bersin bolak-balik, katakanlah syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Selesai. Yang kedua, ketiga, berarti kena pilek. Ya udah, sakit. Maka cukup katakanlah mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Ini maksudnya. Jadi nggak perlu kita ngucapin bolak-balik. Kalau sampai bolak-balik bersin berarti pilek, kena penyakit. Yes. Jelas? Ya. Kemudian bagi orang yang diucapkan tadi, dia mengucapkan balik dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Inilah pentingnya. Kenapa? Karena orang dari bersin aja saling mendoakan. Yang satu mengatakan semoga Allah merahmatimu. Yang satu mengatakan mudah-mudahan Allah memberikanmu petunjuk ya dan memperbaiki urusanmu. Ini doa yang sangat luar biasa ya ikhwan. Maka ketika satu orang muslim dengan muslim yang lainnya saling mendoakan di balik bersinnya, karena bersin itu perkara yang paling Allah cintai. Bersin itu perkara yang Allah cintai, dan yang Allah benci adalah menguap. Makanya disebutkan tidaklah Nabi kecuali tidak menguap sama sekali. Rasulullah nggak pernah menguap, karena menguap itu dari syaitan. Ya, menguap itu kebiasaan siapa? Syaitan. Karena kalau orang menguap sampai lebar, syaitan itu luar biasa bahagianya. Ya, ini menunjukkan keburukan. Karena menguap juga para ulama mengatakan itu menunjukkan sifat malas akhirnya ngantuk dan lain sebagainya. Ini dia antara bagaimana menguap itu. Tapi beda dengan bersin. Orang kalau sudah bersin, akhirnya apa? Seger apa lemes? Seger, ngantuk, bersin, hilang ngantuknya. Makanya kemudian Allah SWT senang sama yang namanya bersin. Maka kita disuruh memuji Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang kalau nggak ngucapin alhamdulillah gimana? Disebutkan oleh dari Imam Al-Auza'i rahimahullah menjelaskan ada seorang bersin di hadapan Abdul Mubarak, tapi dia nggak ngucapin alhamdulillah. Dan ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ya, akhirnya maka Al-Imam Al-Auza'i bertanya sama dia, apa yang diucapkan orang yang sedang bersin? Kata dia apa? Alhamdulillah. Baru kemudian dibalas sama Imam Al-Auza'i mengatakan yarhamukallah. Jadi kalau orang nggak mengucapkan alhamdulillah, antum ngingetin antum dapat pahala. Setelah itu baru kita apa? Baru kita membalas dengan doa buat dia dengan mengatakan yarhamukallah, dan ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Yang berikutnya, yang ke-5, yaitu wa idza marida fa'udhu. Ya ikhwah, di sakit ini banyak manfaat. Kita bicara manfaat dari sisi orang yang sakit, dari sisi orang yang jenguk, dari kedua belah pihak. Ya, ketika seorang muslim menjenguk muslim yang lainnya ketika sakit, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sebagian orang sudah menjenguk, maka yang lainnya kewajibannya gugur, jadi sunnah. Tapi kalau nggak ada yang jenguk, maka kita sebagai orang muslim hukumnya wajib. Ya. Dari satu akhlak yang sangat penting adalah menjenguk orang yang sakit. Karena pernah dalam hadis Nabi SAW disebutkan dari banyak hadis. Dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu dikatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabai wa nahana 'anis sab. Rasulullah memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Yang pertama adalah amarana bi iyadatil marid, menyuruh kita untuk menjenguk orang sakit. Ini perintah pertamanya Nabi SAW dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Disebutkan wattiba'il jenazah, mengikuti jenazah, wa tashmitil atash, yaitu mendoakan orang yang bersin, wa ibraril qasam. Ya, ibraril qasam adalah kita ini disuruh untuk menunaikan sumpah, awil muqsim. Ya, kemudian wa nasril madlum, menolong orang yang terdolimi, wa ijabatid da'i, menjawab orang yang ngundang, wa ifsa'is salam, nyebarin salam. Ini 7 hal. Ya. Kemudian juga dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan at'imul ja'i wa udul marid wa kufu ani. Dikatakan bahwa berikanlah makanan kepada orang yang lapar, kemudian jenguk orang sakit, dan bebaskanlah al-ani, ini adalah tawanan.
diperintahkan untuk membebaskan tawanan. Ini diantara amal-amal yang luar biasa besar. Banyak yang lainnya yang Rasulullah SAW sebutkan tentang bagaimana ya satu muslim dengan muslim yang lainnya masuk di dalamnya menjenguk orang sakit. Bahkan A'mash rahimahullah pernah mengatakan, ya, kunna naqudu fil majlis, kami ini duduk di majlis, kata A'mash. Kemudian faida faqadna ar-rajula thalathata ayamin sa'alna anhu. Kalau kami kehilangan satu orang 3 hari, nggak kelihatan 3 hari berturut-turut, kami tanya, ini orang kemana? 3 hari nggak ada. Akhirnya dikatakan fa in kana maridun udna, ya, kalau dia sakit kami pun jenguk langsung. Jadi di majelis itu kita juga harus memperhatikan satu dengan yang lainnya. Begitu nggak ada sakit suruh jenguk, subhanallah. Ini yang jadi kebiasaan. Maka ya ikhwah, di antara amalan yang membuat Abu Bakar disebut bakal masuk surga adalah amal ini. Di antaranya, karena pagi hari Rasulullah SAW setelah salat subuh, ya, bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sha'im, siapa di antara kalian pagi hari ini puasa? Maka Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian tanya lagi, faman tabi'a minkumul yawmal janazah, siapa yang hari ini ngikutin jenazah, malam-malam ngikutin jenazah? Anda bisa kebayang nggak? Ya ikhwah, jangan heran dulu ya, sahabat itu orang-orang yang taat sama Allah luar biasa. Namanya sholat malam itu kebiasaan mereka. Bahkan mereka janjian habis tahajud, janjian jam 3, jam 2 itu biasa. Zaman kita sekarang janjian jam 2 dicurigai, antum mau ngapain, mau kemana, yang antum datengin siapa? Karena sudah jadi aneh dan asing. Dulu janjian jam 2, jam 3 biasa. Mereka habis tahajud keluar ke masjid, atau kemudian janjian sama orang itu pas tahajud. Justru habis isya mereka tidur. Sekarang dibalik, diputar sama kita. Habis isya kita orang majelis sampai malam. Begitu malam meregut, ya, subuhnya kadang-kadang 14. Ya, orang janjian jam 3 pulang aneh dicurigai. Jam kita keluarnya malam jam 3, padahal habis tahajud dia ketemu orang. Subhanallah ya. Makanya dikatakan da'bus salihin, kebiasaan orang saleh. Mereka janjinya habis tahajud. Ya, ini yang jadi kebiasaan orang dulu. Makanya kemudian Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang ngikutin jenazah? Berarti dalam perjalanan ada yang meninggal kan? Subhanallah. Apa yang terjadi? Abu Bakar mengangkat tangan, saya. Kemudian faman at'ama minkumul yawma miskinan, siapa yang ngasih orang makan orang miskin hari ini? Pagi-pagi subuh-subuh Rasulullah tanya. Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Ya, faman ada minkumul yawma maridan, siapa yang di antara kalian yang jenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar ngomong, saya Rasulullah. Dan subhanallah, tahu antum yang terjadi, orang ini jenguk sakit, nggak berapa lama meninggal, sekalian dikuburin, sama Abu Bakar ngikutin sekalian, dapat keutamaan semuanya. Maka kata Rasulullah, majtama'na fi amrin illa dakhal jannah, tidaklah berkumpul 4 hal ini kecuali masuk surga orang. Dan yang ngaku itu cuma Abu Bakar tok, sahabat kaget-kaget. Ya, ini realita yang terjadi. Bagaimana kemudian keutamaan yang begitu dahsyat. Kita kalau jenguk orang sakit, keutamaannya banyak ya ikhwah. Yang pertama adalah kita bicara manfaat untuk orang yang jenguk. Manfaat untuk orang yang jenguk dua hal besar. Yang pertama adalah pahala. Pahalanya nggak tanggung-tanggung, nanti saya sebutin. Yang kedua adalah menjadikan orang itu jadi pandai bersyukur. Mensyukuri apa? Sehat. Antum ketemu orang sakit di infus, alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat. Kalau saya kayak gitu gimana ini? Allah. Karena nikmat yang paling besar dan paling diremehkan itu sehat. Disebutkan oleh para ulama, nikmat di dunia yang Allah kasih ke kita paling gede itu sehat. Yang paling hina, paling rendah adalah duit. Karena duit, harta ini dikasih sama orang kafir, sama orang muslim juga. Bayangin, bahkan ketika Allah SWT benci, ya, orang istidraj dikasih uang sebanyak-banyaknya, dikasih dunia dilebarin, semua dilebarin sebesar-besar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 44. Faman a'rada an dzikri falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna lahum abwaaba kulli syai'.
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ini yang terjadi. Ketika orang itu sudah melemparkan urusannya ke belakang punggungnya, setiap urusan Allah dilemparin sama dia, kami bukakan segala pintu kenikmatan buat dia. Sampai puncaknya apa? Ketika mereka bahagia terhadap apa yang Allah kasih, kami siksa mereka mendadak dalam kondisi mereka terdiam putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini realita yang terjadi. Makanya ditutup sama Allah dengan su'ul khatimah. Habis dikasih dunia selebar-lebarnya sesuai dengan apa yang dia minta. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhib." Kalau engkau melihat Allah memberikan hambanya yang dia mau, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sedangkan dia terus-menerus melakukan kemaksiatan, fa inna madzalika minhu mustidraj. Sesungguhnya itu merupakan kenikmatan yang nipu yang Allah kasih buat dia. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ni'matan maqbun fihima katsir minan nas. Ya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu, ya, yaitu apa? As-sihah wal faragh. Sehat dan waktu luang. Bahkan Rasulullah mengatakan wa khudh min sihhatika qabla saqamika. Ya, dan manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Nah, manfaat untuk yang sakit. Manfaat untuk yang sakit, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ya, di dalam kitab Syu'ab al-Mihrab disebutkan musibatun tuqabilu biha 'ala Allahi khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Disebutkan musibah yang menimpamu membuatmu kembali sama Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa sama Allah Azza wa Jalla. Maka musibah yang membuat kita gampang ingat sama Allah apa? Sakit. Begitu sakit langsung ya Allah, kuat doanya luar biasa ya. Nah, langsung subhanallah. Bahkan disebutkan dalam sebuah syair disebutkan orang kalau sakit ngelihat orang yang sehat seakan-akan ada mahkota di atas kepalanya. Hatta yang ngopeni. Nah, perawat-perawat tuh ya Allah, zennya jadi perawat. Padahal yang sakit fulusnya luar biasa, miliar. Tapi begitu lihat perawat, katanya perawatnya lebih beruntung daripada dirinya sendiri. Dia mengatakan, zen, sehat, enak. Saya sakit gak bisa apa-apa gimana? Orang kalau sudah fulus yang nggak mau kayak gimana, begitu sakit kelihatan fulusnya nggak bisa pakai apa-apa. Ini realita dalam hidup. Makanya kemudian, ya, harta itu fitnahnya besar. Yang kita kemudian harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak kita kena fitnahnya. Kemudian faedah yang kembali kepada dua belah pihak. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Ya, tidaklah kalian akan masuk surga kecuali sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian enggak akan pernah beriman kecuali kalian saling mencintai. Wa awwalu adullukum ala syai'in fa'altumuhu tahabbtum aftus salam bainakum. Ya, maka ini yang dimaksud adalah bahwa ketika kita menjenguk orang sakit maka akan saling mencintai. Jelas? Bukan kita ucapin salam aja. Di situ kita interaksi maka akan saling mencintai. Fulan anak sakit, anak dijenguk. Ingat dia, ya, luar biasa. Ya, dia perhatian sama anak. Ya ikhwah dari sini nggak perlu lain fulus. Cukup menjenguk itu buat orang saling mencintai. Ya. Nah, kemudian hadis yang menunjukkan, kita tutup dengan ini. Nanti insya Allah yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Keutamaan orang menjenguk orang sakit. Saya sebutin satu-satu. Yang pertama, disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ada maridhan lam yazal fi khurfatin al-jannah hatta yarji. Ya, khurfah. Ya, dikatakan barang siapa yang menjenguk orang sakit maka dia akan senantiasa metik buah-buah surga sampai dia balik ke rumahnya. Maka Allah jamin dia surga dari mulai berangkat sampai pulang, sampai rumah selesai. Kebayangan tuh? Satu. Dua, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahkan oleh Imam Albani. Man ata akhahul muslim aidan, barang siapa yang mengunjungi saudaranya muslim, ya, kemudian apa? Dia menjenguk, ya, masya fi kharafatil jannah hatta yajlisa. Dia berjalan sambil metik buah-buah surga sampai duduk. Kemudian fa in kana ghudwatan, kalau dia duduk, maka maksudnya apa? Jika
fa in kana ghudwatan sallallahu alaihi sab'una alfa malak fa idza jalasa ghamrathul rahmah. Kalau dia duduk, ya sampai duduk kan, kalau dia duduk maka rahmat akan Allah limpahkan ke dia. Pertama, jalannya tadi kayak metik buah surga. Duduknya Allah kasih rahmat. Jelas? Kemudian fa in kana ghudwatan sallallahu alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Kalau dia ya mengunjunginya di waktu pagi, maka malaikat akan mendoakan. Karena bersolawat itu artinya mendoakan. 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore kalau jenguknya pagi. Tapi apa? Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau jenguknya sore, malaikat doain dia 70.000 malaikat sampai pagi. Jadi orang ini jalannya seakan-akan kayak metik surga, sampai pulang duduknya dikasih rahmat, didoain 70.000 malaikat. Cuman sekedar menjenguk toh. Dan antum dijamin dari pagi sampai sorenya. Meninggal Allah masukin surga. Yang doain 70.000 malaikat, ya ikhwah, satu malaikat doain jelas mustajab. Kenapa? Karena Allah memberikan sifat malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka malaikat itu enggak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka langsung mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi otomatis kalau malaikat mendoakan berarti atas perintah Allah, ya jelas mustajabnya. Ya, ini jenguk orang sakit dengan keutamaan yang seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kalau antum mau cari di nomor 1442, nanti antum cari, ada di situ. Kemudian juga yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga 1443 di hadis berikutnya, man ada maridan nada munadi minas sama tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Barang siapa yang jenguk orang sakit, dipanggil dari langit, dikatakan 3 hal. 1, dikatakan tibta, engkau telah berbuat baik. Wa taba mamsaka, perjalananmu baik. Kemudian yang ketiga, wa tabawwa'ta minal jannah manzilan, engkau telah memesan tempatmu di surga. Kebayang? Jadi orang ini dijamin surga gara-gara apa? Gara-gara jenguk orang sakit. Ini perkara yang luar biasa ya, besar. Karena di situ kita kalau jenguk orang sakit, kita bisa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang bisa terlupakan. Ya. Kemudian juga yang keempat, dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man ada maridan khadha fi rahmati fa idza jalasa indahu istafqa, ya, istanqa fiha. Dikatakan barang siapa yang menjenguk orang sakit, dia akan menyelami atau mendalami rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau dia duduk di sisinya, maka dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Di dalam apa? Allah curahin rahmat buat dia. Orang menjenguk, duduk di tempat orang sakit, itu luar biasa. Ya. Dan yang terakhir disebutkan man ada maridan khadha fi rahmatin hatta idza qada istaqarra fiha. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, berarti dia menyelami rahmat Allah sampai dia duduk, akan ditetapkan rahmat baginya. Ya. Dan kemudian di hal yang lain, ya Rasulullah, hadza sahih alladhi ya'udul marid fal marid ma lahu. Ini betul yang dilakukan oleh orang yang menjenguk. Lalu orang yang sakit bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan tahuttu anhu dunubu, maka Allah akan merontokkan dosanya bagi yang sakit. Jadi 2 orang dapat keuntungan. Yang sakit rontok dosanya, yang ini dapat rahmat Allah, dijamin surga karena mereka melakukan kebiasaan yaitu jenguk orang sakit. Didoain 70.000 malaikat, ya. Dan subhanallah, perjalanan menuju ke surga. Maka otomatis Allah jamin sampai pulang. Ya, mudah-mudahan ini yang menjadikan kita semua bisa mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mudahkan amal-amal saleh ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keburukan amalan kita dan juga kesyirikan, dan dijauhkan dari fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah ditutup
Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.